Cicala. Ambil air. Teman-teman sendiri. Aduh. Ya, tunggu sini aja, Pak. Iki peneru. Lebone. Kita bawa oleh-oleh. Tane dhek ngarep. Halo kawan pesut. Pada perjalanan kali ini, saya dan kawan-kawan bertualang ke Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Pulau Lombok, untuk mengunjungi beberapa tempat, diantaranya seperti Desa Sembalun, Gunung Rinjani, Desa Torean, Himapala Uin Mataram, dan beberapa tempat lainnya. Untuk yang mau lebih tahu keseruan perjalanan saya dan kawan-kawan kali ini, silahkan untuk menonton dan menyimak video ini hingga selesai ya. Limo karo flashback. Ya apa? Hai, Flashback packing. sampai agak kering Bun. Persiapan sebelum trekking ulang.
Mengapa di dunia ini? Nih orang-orang jelek. Par. for TO and tour guide service providers. Every factor make false reports regarding the climber's physical condition. Climb beyond the time. Kepada seluruh pengunjung yang ingin melakukan pendakian Gunung Mujair, diharapkan untuk dapat mengikuti peraturan berikut ini. Melakukan peliputan tinggi hati-hati tak perlu mak. Oke. Sama aja sini. Kalau ada sapi ke sana. Bawa. Mulai gini aku kilo gede motor gak pernah hitung. Boleh jalan kita. Rusak jalan. Ya. Ya kok jalan dengan turunan. Siap-siap tanjakan. Tanjakan. Ya kurang lebih lah jalan kakinya 20 menit sampai 30 menit sampai di pos 1. Di gundukan itu pos 1-nya ya. Semua tangan. Lagi. Asli. Bismillahirrahmanirrahim. Cikarang. Wah, aku di bawah, aduh. Nah, sebelum sebelum pos 2 ya. Pos 2 di sini ada mata air nih, tepatnya di bawah, dan ada gopar. Oke, kita bakal ke mata air untuk mengambil air dan buat nutrisari. Ini nggak di endorse ya. Airnya masih ada, tapi kita ngambil yang lebih segar. Bang, saya nggak pakai baju bang. Aurat itu nggak boleh. Oke. Ayo sama. Halo dulu, halo. Masuk YouTube nanti ini. Oke, alhamdulillah. Kita sampai juga di pos Bayangan 3. Baginya bang nggak ada bang.
Nanti kita bikin ayam saus tiram. Saya perakat ini gitu. Sekarang posisi saya sedang berada di bukit atau tanjakan penyesalan. Wah, ini bener-bener nyesal mungkin bagi orang yang belum fisik sebelum kesini, persiapan yang nggak matang. Soalnya ini kedua kalinya saya ke Rinjani, dan kedua kalinya pun saya tetap merasa wah lumayan berat ini. Posisi kabut sekarang. Oke, lanjut. Mungkin disebut tanjakan penyesalan ya karena nanjak terus bikin orang nyesel ke Rinjani. Padahal kalau setidaknya persiapan kita matang, mulai fisik, alat-alat yang kita bawa, mungkin ini lebih menyenangkan. Oke, kita ini kena malam menuju Pelawangan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua baik-baik saja. Gimana Mas? Wih, mantap. Oke, top. Jadi ini kita sedang berada di Pelawangan 3 dan kita akan menuju Danau Segara Anak. Ini teman-teman sedang sarapan dan yang lainnya sedang packing untuk mempersiapkan perjalanan. Bisa bar. Yo, Denmark. Melingkar. Oh, Caca. Berdoa dulu baru. Kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa. Baik, sebelum kita melanjutkan perjalanan, malah nggak baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keinginan dan harapan. Doa mulai. Amin. Amin. Nah, selesai. Yo. Awas Mas Lee, apa lagi? 1, 2, 3. Aduh. Drone. Kegiatan hari ini adalah brand audit sampah di sepanjang Pelawangan 2 sampai Danau Segara Anak. Timbulan sampah di Pelawangan 2. Sama diga nih, Bang.
Woi, Rijal, how are you? Ketemu lagi kita. Apa nih? Par. Hah? YouTube. Oh. Ini kita ke air terjun dulu apa ke air panas dulu? Emang air terjunnya kayak panas? Ada kata di bawahnya. Iya, enggak. Jarang orang yang tahu di sana, Bang. Oh, jarang. Udah 2 orang meninggal sana, Bang. Wih, jangan deh. Enggak bodoh-bodoh sih, oke, Bang. Kalian bira. Tuh, ini ada kanan juga di sebelah sini. Kok bisa ya? Apanya? Ini kolamnya. Kalau full airnya ke sana dia Oh. langsung hujan di sana, Bang. Iya. Wih, kamu. Halo guys. Selamat welcome back to Pesut TV. Oke. Semoga Pesut TV subscribernya jadi 1000. Oke. Tapi itu masih 10 tahun mendatang guys ya. Oke. Par. Gimana Par Rinjani Par? Kita belum ada sesi ngobrol dong nih Par. Oh iya, Ngobrol dong. Ngobrol dor. Enggak mana. Wih, munggahan nih. Perjalanan menuju air panas dan mata air di Danau Segara Anak. Air terjun. Beda sama terjun tempatnya. Ini petunjuknya. Ada dua, ada mata air panas dan mata air. Mau kemana, Ra? Mau anget-angetin badan dulu, guys. Loh, ini mau ngambil mata air dulu. Mantap. Mata air dulu. Oh ya, kita mau ambil air dulu, guys. Baunya. Bau tai manusia. Sampai nih. Perlu di brand audit nih. Tai. Oh, teman-teman semua, jadi di mata air di Danau Segara Anak ini kondisinya seperti ini. Mungkin Ayo, siapa yang ngambil air? teman-teman sendiri. Wih. Aduh. Mana tutupnya, guys? Ini lagi siaran loh, Par. Lagi siaran loh ini, pers ini. Wah, Oke, enggak. teman-teman. Jadi harus hati-hati kalau kesini. Harus hati-hati. Lagi siaran. Oke. Kondisinya seperti ini. Bisa dilihat dan dinilai. Oke. Bagus kan? Itu langsung Kalau kita kesini lagi udah bersih kondisinya. Iya. Dur. Apa? Judulnya nanti ini Taman Nasional atau Kebun Binatang. Wih, kalau kebun binatang masih bersih, Par. TPA. Iya, kayak tempat pembuangan akhir ini. Sangat, nggak tahu harus berkata apa-apa. Kayak orang bekas mandi terus campur gitu. Yang ditaruh di atas hilang enggak ya? Setelah kita mengambil air, kita akan menuju Ngapain terus sini, Mas? mata air panas untuk mandi dan menghangatkan badan. Besok sana air terjunnya, Bang. Ini posisi kita
sedang menuju mata air panas. Itu sudah bisa dilihat ya. Air Kala Hot Spring. Oh, tapi bukan air beneng. Iya, emang kan anu bang. Kala itu udah julukannya lah bang. Oh, Namanya sini tuh Kala. Nggak tahu namanya Kala juga bang. Kala itu Kala. Jadi basah Lombok. ya posisinya seperti ini. Seperti ini air panas yang berada di Danau Segeranak. Jadi untuk level yang paling atas tuh katanya paling panas sih ya, paling hot. Ini yang kedua lumayan panas, yang ini panasnya biasa, mungkin hangat. Oke, habis ini kita bakal nyebur. Ini yang Level 1. level paling panas ini ya, sampai mendidih, lihat kayak di kompor. Makanya bang. Ini kayak di kompor sumpah. Ini level 2, level 2. Itu level 2 tuh. Oh, level 2. Level 2 ini nih ya. Sini level 2 sama level 3. Iya. Salah mau gawe pas wis masukan ya. Enggak nasi 2 bulan libur nih enak ya. Mana Dur? Dur, ini le. Nggak sausnya bisa dong ini. Iya, saudara. Juga balik, Mas. Buat Mas Mas di situ. Koreknya mana tadi? Mikir aja lah cak. Ya bang kayaknya. Kenapa yang? Jangan selak Ada untuk bedawan tuh. Di sini saya kasih tadi. Pas duduk tuh. Iya. Iya. Belum mobil. Udah lo ngomong aja. Belum mobil. Terus ini ya. kono saya ini. Kacamata nggak kelihatan loh dari depan. Gini lah. Aliran air pertama di Jalan Torean. Tutupnya mana, Dur? Ini sama aku. Pegang hatinya takut jatuh. Tutupnya sekalian, Dur. Ini kecubung semua nih, Cuk. Di sini. Semangat, Gopar. Waduh, nikmat banget, nikmat. Mantap. Seger airnya? Campur belerang. Oh, sama aja berarti.
Dalam mas. Sekitaran dari sini 20 meter lah. Horizontal lebih. Nggak terlalu horizontal nih. Itu ada air majornya Kak. Ya apa? Apa kali ayo? Apa-apa? Ya. Hah? Kakak ngene. Masa por anak olahraga nggak bisa rappling? Oh iya guys, sound sing iku ya. Ini yang di depan saya BA-nya atau brand ambassador The North Face. Wih. Mana wajahnya? Kasih tau dulu. Ya. Kata-kata hari ini Bang, sejauh mata melihat di situ keindahan berada. Anjay. Slek meow. Tua. Kan ngantuk Selesai.
Kehilangan diri. Ini pecahnya semalam ini kayaknya. Favoritnya iki deh maksudnya. Coba dengarkan Antara lagu favoritnya iku ambil lagunya iku tok ning HP ini. dari hati. Aku cinta kamu. Cadar kota mereka. Loh, tapi pas di sini ada Transmart ayo. Lah, ya maksudnya ya masa ning dodol cuma sing cedek Transmart. Dodolan orang Surabaya. Welcome to Sawung. Woi, Bondowoyo pindah ke sini Bondowoyo. Sawung di sini Sawung. Bondowoyo pindah ke sini guys. Ini sudah lama sekali, sudah melahirkan 15 generasi. Nah, jadi sudah berdiri sejak 300 tahun yang lalu. Nah, wisatawan mulai berkunjung sejak tahun 1985. Tapi pada waktu itu ya masyarakatnya belum sadar wisata. Ya wisatawan datang aja. Bahkan mereka takut atau apa di lebih sering waktu atau apa. Sejak tahun 2000-an banyak pendekatan dari government, pemerintah. Sekarang masyarakatnya udah mulai sadar wisata. Itulah buktinya sepanjang jalan banyak souvenir, kain tenun dan sebagainya. Itu salah satu kesadaran masyarakat sebagai wisata kayak gitu, tentang kewisataan. Dan selain juga di sini hanya ada 150 rumah, 150 kepala keluarga, penghuni 700 jiwa. Nah, misalnya ada keluarga baru. Jadi kita sekarang udah berada di rumah adat paling tua. Memang ada beberapa rumah yang dimasukin untuk wisatawan, tidak semua rumah karena memang dari segi kenyamanan, Pak. Tetapi ini kita nggak bisa pilahkan lagi. Kenapa rumah ini paling ramai dikunjungi sama rumah yang ada di sana dan di situ? Ini berada di puncak menghadap utara. Karena ini rumah adat paling tua. Kenapa menghadap utara? Karena Sasak dulu itu di mana kiblatnya sebelum mengenal Islam? Itu Gunung Rinjani. Kalau ada di Bayan misalnya menghadap ke pokoknya arah Rinjani, arah timur apa. Jadi kalau rumah adat yang ada di selatan menghadap utara. Itu yang terjadi di sini. Jadi ini rumah adat paling tua. Kalian bisa ini rumah adat paling tua menghadap utara. Jadi ini rumah kalau kita lihat, kalau buka aja video dokumenter Lombok zaman dulu, ini nggak ada ya. Jadi kebuka semua, paling ada di dalam aja. Tapi setelah Islam masuk ya ada perubahan, ditambah 2 tangga lagi. Karena dulu yang ada hanya tangga yang ada di dalam. Filosofinya dulu 3 waktu, sekarang udah 5 waktu, mengingatkan boleh anak tangganya kurang dari 5. Lebih dari 5 maksud aku. Tapi kurang dari 5 tidak boleh. Karena sholat itu apa ya? Nggak boleh kurang dari 5 prinsipnya. Ya, nah, untuk mengingatkan mendoklik pemikiran masyarakat Sasak. Tapi kalau sholat ya boleh berapa kali sekuatnya ya boleh, kan tetap ada namanya, kan bagus sholat sunat apa. Nah, jadi nggak boleh kurang dari 5. Tangganya lebih boleh, itu ceritanya. Ini filosofi pintu depannya sengaja berendah pendek agar kita respect, merunduk, menghormati pemilik rumah, ownernya.
ada nggak ada pemilik rumah tetap kita respect bro. Jadi untuk lebih jelas apa kita boleh masuk ya. Memang ini rumah warga, pakai aja sepatu sandal aman kok. Jadi ini dari Tiger Bull semua. Silakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya begini kondisi rumahnya. Iya, jadi memang itu cucu pemilik rumah lagi main ke sini, lagi ya tidur di sini. Bapak, ini teman-teman bukan museum atau percontohan, tapi ini benar-benar rumah tradisional. Untuk orang yang tinggal di dalam sini berapa? Sekarang 3 orang. Nah, ini kebetulan anaknya lagi main yang di depan itu, ini cucunya lagi main di sini. Karena orang tua pemilik ininya lagi ada acara. Kalau boleh tahu, Ya, biasanya kalau satu rumah itu ada berapa kamar ada 2 kamar aja. biasanya ya? Namanya sesangkok dan dalam bali dan dalam bali dalam. Posisi tidur di sini tempat tidur ibu bapaknya, anak kecil di sini lesan pakai tikar sekaligus tempat makan. Tetapi anak gadis itu dilindungi, dijaga, diprivat, tidurnya di dalam rumah. Kita boleh masuk. Rumah ini udah nggak ada anak gadis. Ayo kita masuk lagi ya. Ini bangunan tua ya yang ini. Paling yang diganti dindingnya aja. Baiklah masuk semuanya ya. Kita masuk dulu biar nggak terlalu merunduk. Ini paling puncak, paling tingginya. Jadi kita pakai sampai jadi ini rumah kembali lagi ini nggak pakai semen dan nama rumahnya ini bahasa adatnya ini ya, Balai Adat Gunung Rate. Tetapi memang senior kita yang jadi pemandu di sini dulu bahasanya masih kurang. Jadi menjelaskan namanya ini Balai Tani. Karena yang belum banyak lokal yang datang, kebanyakan turis asing. Susah tuh menstranslate pakai bahasa Inggris. Sehingga gini, name this house Balai Tani, Balai mean house, Tani mean farmer. Nah, dia nggak ngerti kalau menggunakan memberitahukan nama adat rumahnya yang asli Balai Adat Gunung Rate. Jadi dia susah kemampuan untuk bercerita. Sehingga sampai sekarang dari jurnal nama rumah adatnya Balai Tani. Masa kok Balai Tani? Tapi pekerjaan orang sini kan masyarakat petani. Memang iya, tetapi kalau kita kaji lebih jauh nggak petani amat kok, karena ini pertanian tak ada hujan, nggak seperti ada barat, utara, timur. Kalau di selatan ini pertanian tak ada hujan, ada hujan turun bercocok tanam, tetapi kalau tidak ada hujan turun tidak tanam apa-apa karena daerah kering. Iya, seperti itu yang terjadi. Sehingga nama aslinya kalau setelah kita tanya-tanya leluhur atau orang tua yang sesepuh, nama rumah yang ada di Sade ini Balai Adat Gunung Rate. Balai itu rumah, kalau Gunung Rate itu bentuknya kayak gunung tapi rata dalamnya. Rata seperti ini, Gunung Rate, gunung rate, rate itu artinya rata, A menjadi E, seperti itu. Dan ada beberapa ruangan, teman ya. Ini adalah dapur untuk yang dianggap sakral. Kami di sini dalam satu perkampungan ada 3 pemimpin, kepala jeruk liang, itu kepala adat ya, kepala suku. Dan kedua kiai, dan ini mangku itu kayak dukun, ya kayak yang lebih ritualnya kayak pemimpin. Jadi setiap ada acara syukuran, orang meninggal dan sebagainya, 3 orang di depan kan, jeruk liang sebagai kepala adat, ketua lingkungan, kiai sama pemangku atau mangku masih digunakan 3 orang. Dan ini kalau ada acara ritual kita harus kembali lagi zaman kuno. Piringnya masih pakai gerabah, tanah liat gini, lampunya from coral. Jadi dari kerang, bahan bakarnya minyak goreng. Sumbunya kapas di bambu. Bahasa Sasaknya ini dilah, atau bahasa sakral lagi ini penyimbi. Dilah masih umum, yang penting suatu barang yang nyala dilah namanya. Tapi ada namanya kalau ini namanya penyimbi. Namanya ini. Nah, setelah mengenal gas, mulailah di zaman Hindia Belanda kan udah kena industri gas apa. Baru ini namanya ini lenteran. Lenteran itu yang dari gas. Pak Harmoko datang tahun 1990. Jadi masuklah listrik. Kalau tidak salah beliau adalah Menteri Penerangan. Masuklah listrik tahun 90. Itu ceritanya di sini. Jadi ada beberapa tahap. Nah, kalau toilet masih barang-barang atau apa, dulu sebelum ada toilet masih ke sungai kecil masih ini. Mulai ada toilet di sini yang bagus itu sejak 2010. Dulu nggak ada. Jadi udah mulai bagus, udah mulai bersih. Jadi kalau kaji lebih jauh, Sade ini sudah tidak primitif lagi. Tapi kampung Sasak ini adalah masyarakat adat, yang dimana masyarakat suatu komunitas suku Sasak yang udah mengenal modern atau apa, tetapi tidak bisa terlepas dari budaya dan adatnya. Karena gini gambaran.
tradisi dalam suatu masyarakat berbudaya ada dua hukum yang mengatur, tradisi dan adat. Tradisi adalah kebiasaan masyarakat, kalau tidak sesuai dengan kehidupannya bisa diubah-ubah. Tetapi kalau adat, biarpun tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat tetap dijunjung tinggi, tidak boleh dilebih, tidak boleh dikurangi. Kalau udah aturannya kayak gitu tertulis yang nggak boleh dirubah, ya tetap kayak gitu. Udah kayak ininya, itu arti hukum adat. Salah satu contoh rumah yang ada di sini, yang sekitar ada 100-an ini yang dipegang, ini namanya rumah adat, otomatis nggak boleh dirubah. Setinggi apapun biaya rehab, renovasi atau apa, tetap kita harus menginikan gitu, kewajiban. Nah, dan kedua, cara menikah, kawin lari, kawin culik, itu adat. Kenapa nggak dilamar atau apa? Padahal di Islam diajarkan lebih bagus, lebih sah atau apa, dilamar, persetujuan orang tua. Tapi enggak, malah terjadi penyelesaian. Kenapa kami kalau menikah susah itu, kalau yang penting dua orang udah suka sama suka, ya kabur aja selama 1 malam. Nah, durasinya 1 malam. Apabila malam hari itu ketahuan sama keluarga gadis, dicari anak gadis itu, tahun diajak pulang, ditanya, kan kamu nikahnya suka sama suka apa dipaksa. Kalau dia bilang saya dipaksa sama laki-laki, ada hak keluarga perempuan ngambil lagi anaknya. Terjadi sebagai laki-laki lebih smart, pintar, jadi dia bawa lari anak orang enggak ke rumah orang tuanya sendiri. Jadi bawa lari anak orang itu ke rumah kerabat yang bisa dipercayai. Kalau udah lewat matahari Ben, baru dia bawa ke rumah orang tua, ini calon menantumu. Jadi orang tua ya kaget, tapi kagetnya itu bukan kayak gimana ya, melarang anaknya untuk sana pulangin anak orang, nggak bisa kalau udah lewat 1 malam. Jadi dia yang datang menyiapkan utusan, datang ke rumah kepala adat, anak saudara ini kepala adat memberi utusan 2 orang atau lebih yang datang ke rumah perempuan. Jadi bawa anak, memberitahukan bahwa anak perempuannya tadi malam udah dibawa lari sama keluarga si ini, belum akad nikah. Hari kedua datang lagi nih, saya meminta berapa mas kawin, berapa maharnya, dia minta wali lah istilahnya. Hari ketiga baru yang biasanya udah sah. Tapi kalau nikahnya sama beda kasta apa, ya nggak bisa selesai 3 hari, untuk musyawarahnya sampai mingguan. Jadi kena beda kasta sulit. Ya jadi ceweknya bangsawan, laki-laki orang bisa, dia bawa lari cewek yang bangsawan kan susah, beda kasta. Ya, jadi finansial bukan ukuran di situ, tapi yang paling bermasalah ada kasta. Gitu yang terjadi di sini. Nah, baiklah, setelah ada persetujuan dari wali perempuan, baru mereka akad nikah secara Islam. Baru mereka boleh secara dewasa, dia boleh kayak udah sah menjadi suami istri secara Islam. Tapi secara negara pun udah, kalau udah umurnya udah cukup 18 atau apa. Tapi kalau ada adik kami yang umurnya 15, 14 kan belum cukup, nggak bisa dibuat buku nikah, nyusul jadi caranya. Guanya nggak ini, nggak dibuat buku nikah, tapi secara itu suatu perubahan. Nah, untuk acara adat belum diakui secara adat. Acara adat itu biasanya kalau udah memakan waktu, biasanya terjadi 1 bulan. Nama acara adatnya Serung Serah Haji Krame. Datang orang tok-tok bapak-bapak masyarakat adat sampai rombongan gitu ke rumah mapalai perempuan. Di sana debat pakai bahasa Jajawan. Tulisan kuno Hono Coroko, kayak Hono Coroko menjadi Hane Cerake. Kalau belum selesai petuk duwe, namanya selesai acara adat atau apa itu, nggak boleh acara nyongkolan dulu. Nyongkolan itu adalah pengantaran pengantin setelah dibawa lari. Udah selesai debat adatnya pakai bahasa Sakarta, baru datang orang nyongkolan, iring-iringan. Kalau satu kampung paling keliling kampung, atau sekarang susah di keliling kampung udah padat. Jadi dia setengah kilo belum nyampe rumah perempuan, baru dia jalan kaki. Tetapi kalau jarak tempuh rumah perempuan itu jauh, ya misalnya 5 kilo, 6 kilo, ya tetap pakai iring-iringan motor atau apa. Nah, setelah setengah kilo belum nyampe, baru dia jalan. Tapi kalau rombongannya banyak atau apa, bisa dia sampai 1 kilo. Ada yang juga 1 kilo. Soalnya kadang-kadang yang bangsawan kan iring-iringannya rame atau panjang, jadi baru 1 kilo. Itu yang terjadi. Jadi itu adat yang nggak boleh dirubah dalam agama Islam. Tetap jalan sampai sekarang. Itu salah satunya. Perbedaannya jadi garis besar, tradisi bisa dirubah apabila sudah kehidupan masyarakat, adat tidak boleh dirubah. Salah satu tradisi kayak gini. Dulu anak-anak tidak boleh sekolah, perempuan ya. Sekarang udah boleh, tradisi. Dulu perbedaan ibu-ibu sama cewek-cewek ini, yang ibu-ibu tidak pakai anting, tapi yang masih gadis pakai anting. Tapi karena keadaan waktu apa, banyak orang poligami, posesif dalam jadi perempuan, ina-ina ibu-ibu pun pakai anting. Itulah satu namanya tradisi. Banyak nanya, saya tahu kayak gini karena saya belum kan. Saya tanya, apa perbedaannya yang masih cewek sama ibu-ibu? Saya nggak tahu dulu, nanya ke orang-orang tua. Yang perempuan masih ini pakai anting, yang ibu-ibu nggak pakai anting. Tapi saya lihat lingkungan banyak ibu-ibu yang pakai anting. Oh ya, jadi cerita karena
hal-hal yang terjadi kali itu namanya yang disebut dengan tradisi. Boleh dilanggar, jadi nggak ada hukuman, ada paling musyawarah kecil-kecilan kenapa dia itu jadi ini. Tapi kalau adat itu nggak ada kompromi lagi. Kayak kawin tadi. Kayak kawin, kayak hal-hal yang jadi melanggar adat itu kayak menjadi buronan. Ya nggak boleh kayak gitu. Kita meminta anak orang secara baik-baik malah melanggar adat, kayak menantang orang mau ini perang apa. Jadi benar nggak boleh bilang tuh, anak kamu cakep. Bapak anakmu cakap apa bilang ngomong itu udah nggak sopan. Tetap udah ngapel datang ke rumah perempuan tapi ngomong hal lain, jangan bilang anakmu cakap atau apa, itu yang lain. Jadi ngomong hal lain kayak PDKT tapi jangan dibilang di depan orang tuanya anakmu cakap atau apa. Boleh nggak jadi boleh nggak saya menjadi menantu bapak, itu udah nggak sopan banget. Kebalikan, jadi kayak pura nggak, jangan ngomongin anaknya, ngomong aja sama dia. Tapi kan dia udah tahu bahwa kenapa kita suruh ke situ lagi ngapelin anaknya itu. Berarti yang sopan diculik. Sopan dijual lari. Itu juga tradisi ya. Dulu kalau kita mau suka sama anak orang itu harus datangin rumahnya. Ya. Kalau sekarang ngapel itu yang cowoknya 5, ceweknya 1, cakap mungkin. Datang cowok yang pertama harus keluar, kalau datang cowok yang kedua lagi. Baru dua-duanya 10 menit setengah atau 15 menit dah gitu, jangan terlalu anu. Datang cowok yang kedua, Assalamualaikum, yang pertama harus keluar. Datang lagi yang ketiga, dia harus keluar. Gantian. Kalau dia nggak mau keluar, pelanggaran ini jadi bisa jadi berantem. Jadi enak siapa? Yang terakhir nggak ada yang gangguin. Tapi yang kenapa nggak enak yang terakhir? Terlalu lama dia nunggu. Ya jadi kadang-kadang dia merasa dia yang terakhir, datang lagi cowok. Ya cewek ini sih tetap dia memilih mana yang paling dia sukai atau apa. Tapi kan nggak bisa mengusir orang lain. Orang tamu adalah raja. Jadi kalau datang ya udah. Tapi tetap si cewek itu dia punya rasa yang mana atau apa. Tapi itulah kelebihannya orang yang udah suka sama suka, lebih gampang dan mengajak ceweknya bawa lari daripada yang berjuang sendiri. Itu kadang-kadang dia kayak nyulik benaran yang time-nya atau apa. Tapi kalau family besarnya udah dukung, kerabatnya dukung, aman. Walaupun cewek gak suka bisa ada paksa, pastinya di mana kan bisa. Yang penting kita sopan baik udah aman. Nggak apa ini ya, nggak apa-apa jahat semalam sama cewek ya, cara baik ke keluarga besarnya. Jahat semalam kan kenapa kita maksa semalam, yang penting dapat untuk jahat untuk mencari jodoh dah kayak gitu. Dari kita baik terus nggak memberi kepastian, cewek itu juga akan ditinggali juga perempuan udah suka sama suka. Benar ya Dek ya? Benar ada sedih cewek. Ya suka sama suka tapi tidak memberi kepastian, hanya memberi perhatian. Ya susah ya. Jadi nggak jadi orang yang dia kurang sukai tapi dia ini banyak syarat dan memberi kepastian, ya itu yang berhasil. Itu ya, jadi itu suatu kebiasaan. Jadi yang saya ceritakan ini bukan hanya cerita masa lampau atau apa, tapi kehidupan sehari-hari suku Sasak itu. Ya, karena dia sendiri yang cewek, dia aja yang foto Nunu di situ nanti. Oh iya, foto Nunu. Di kamar cewek nih. Kamar cewek dilindungi nih dia. Kamar ini anti penculikan juga lah betul. Oh iya nih, lupa nih. Gimana? Bawaan udah semen ya, Bin? Bukan ini, bukan semen. ini tai kebo nih. Oh iya, tai kebo juga. Kayak gini. Bukan semen. Dulu rumah mbak aku pintunya kayak gini, Ju. Aduh. Aduh. Bantal sama kasur. Tetapi kalau kapas itu kayak bunga. Kalau saya jelasin Ustaz Al-Asing, different. Three this we call kapuk. Cotton we call kapas. Jadi cotton plain saya jelasin. Jadi yang pendek gitu itu namanya kapas. 3 biji 10.000 dalam kertas. Ya inilah cara. Jadi memang tradisi di sini anak gadis harus bisa nun baru siap untuk nikah. Dan mereka di sini membuat warna itu masih menggunakan warna-warna alam. Biru dari daun nila, kuning dari kunyit, merahnya dari kulit kayu langka. Warna putih itu apa ayo? Suci. Warna putih itu dari apa? Warna Susu. Apa? Pintar. Tapi masa susu kita cari nasi. Ya. Kenapa taruh nasi? Ini biasanya ditaruh kalau orang Sasak di pundaknya ya. Banyak orang-orang Sasak yang tua ya taruh sambil jalan. Storytellingnya gini, dulu karena masa penceklik perjalanan orang dulu kan nggak ada kendaraan, jalan kaki. Nah kalau dia kena lapar di jalan, dia gigit kainnya. Kenapa gigit kain? Ada nasi, jadi nggak mah. Itu kepercayaan ya, nggak sakit juga atau apa karena udah dia percayai.
Itu anunya. Dan kenapa kopi Lombok dicampur beras? Itu karena orang sini pengopi agar nggak emah atau asam lambung, dengan ngopi udah ada rezeki yang masuk, ada beras. Itu historinya. Karena kita bangun pagi ngopi, karena dicampur beras supaya nggak emah atau asam lambung. Ini, nah kalau ada kain-kain warna putih pasti ada nasinya. Jadi yang taruh di pundaknya, banyak orang Lombok jalan. Nah itu kan dari sini ke Mataram aja jauh berapa jam. Di sini kan pertanian tak ada hujan. Pas musim panas lah apa kabar, jadi dia jalan kaki untuk cari singkong. Apa di Lombok Barat dia jalan kaki. Nah jadi di sini kan daerah kering, dia barter. Ada sebuah cerita karena orang sini saking banyaknya karbo, dia rela satu kerbau dia tukar dengan ikan, pindah satu mangkok kayak gini. Kalau dia sebelah kerbau ceritanya terlalu ribet, udah sering makan kerbau, jadi dia barter dengan ikan cuman satu ember gini. Dia nggak boleh sebut, itu yang pernah terjadi. Nah, kalau di zaman sekarang kita bilang bego banget tukar kerbau sama anu, tapi memang kebutuhan kan, saking banyak kerbau nggak pernah makan ikan atau apa, dia tukar dari sistem barter. Nah itu yang terjadi. Lihat aja nggak apa-apa. Nah setelah ini ada mulai oleh-oleh kain-kain, boleh teman-teman. Pengunciannya Mbak, tinggalnya kendur ke depan, biar ininya kendur. Baru bisa nikah kamu, Ra. Nah, ikan menyilang. Kalau nggak bisa Biar kunci yang masuk tadi, kunci. Ini Mbak, dikeluarkan ada caranya dah. masuk ke dalam sini. Aman. Berarti ini harus kendur. Lombok juga ya. Kain. Punya rumah bisa nikah. Rumit yang ngeliatinnya. Iya Mbak, ini tanya lubangnya di. Ada sinyalnya saya. Caranya mundur lagi ke belakang, kencang. Ini di ayun yang tadi. Nah kan benang yang masuk tadi kan dikunci Mbak. Itu cara penguncinya. Air diulangi. Ini masuk lagi ke sini, lewat sini Ya, tadi. lewat situ bolak-balik. Ini ndak rumit karena kan ndak bikin motif. Apalagi yang songket, kalau yang kayak songket yang kayak gini rumit, alatnya banyak, ininya panjang Mbak. Ini nggak boleh sampai kenceng ya Mbak? Iya, ayun lagi. Nah sekarang pengunciannya